Baik, pemirsa Radio Guntur berjumpa kembali bersama Tias Paramita dan kita masih di obrolan spesial dan kita masih ngebahas seputar kreativitas ibu-ibu di masa pandemi COVID-19 ini. Sudah ada 2 narasumber yang kita hadirkan, ada sekretaris ya dari tim penggerak PKK Provinsi Bali dan juga ada PLT Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng. Jadi untuk pemirsa yang ingin tanya-tanya, sharing atau mungkin ngasih saran, masukan itu ya untuk gerakan PKK, bisa langsung joinan di 23455. Sembari kita menelpon yang menunggu penelpon yang bergabung di 23455, mungkin Tias lanjutkan ke Bu Cece dulu ya, masih mau tanya-tanya. Bu Cece ini kan selain aktif di PKK juga seorang dokter ya kan, pastinya udah tahu banget dong ya tentang bagaimana cara menanggulangi atau mencegah penyebaran COVID-19. Mungkin pemirsa juga udah sering dengar, tapi seberapa penting sih Bu kita harus pakai masker, cuci tangan, karena masih banyak juga masyarakat yang menyalahartikan new normal ini Bu. Mereka malah menganggap ya udah boleh seenaknya aja nggak pakai masker dan nggak cuci tangan gitu. Ya, oke, pemirsa Guntur yang saya banggakan, saya cintai. Saat ini saya ingin jelaskan ya, masker itu kenapa harus pakai. Iya. Masker adalah senjata utama kita. Kita nggak usah pakai macam-macam, bawa apa-apa, masker aja pakai. Kenapa demikian? Karena penularan COVID-19 yang paling jelas adalah melalui aerosol namanya. Aerosol itu adalah air liur kita yang keluar, yang bersatu dengan udara dan dia tidak terlihat. Sehingga kalau kita berbicara dengan orang, masing-masing tidak pakai masker, jarak yang sangat dekat, itu bisa menularkan lewat droplet yang disebut sebagai aerosol, dihirup oleh kita dan bisa mengenai mata. Mata kita, selaput mata, bisa dari sana. Atau mengenai daripada tubuh kita, tangan kita, kemudian kita usap mata kita. Nah, jadi masker adalah utama, harus pakai masker. Kemudian yang kedua adalah kita menjaga kebersihan ya. Artinya selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Kenapa demikian? Karena virus ini dia mempunyai satu lapisan dari virus itu berupa lemak. Jadi kalau lemak itu dengan sabun kan hilang ya. Nah itulah makanya dengan sabun atau mempergunakan hand sanitizer. Sanitizer yang bisa dengan kandungan alkoholnya. Ya. Nah hand sanitizer ini jangan disamakan dengan desinfektan. Jadi kadang-kadang orang merasa sudah ada sini saya minta, padahal itu desinfektan. Jangan, karena dia mempunyai kandungan yang lebih keras. Ya, hati-hati. Nah, itu kedua, kita ingat saja bahwa jarak juga penting buat kita. Jarak yang cukup jauh. Karena apa? Dengan tubuh kita terlalu dekat, berkeringat, kita terkena, kita bisa tertular. Jadi social distancing itu harus dilakukan. Ya itu ya. Jadi selalu bilang pakai masker, nggak pakai masker yang ten kuat nih lagi diturunin. Jangan membuka masker dengan cara menurunkan masker itu ke dagu, sampai atau di leher, karena areal itu areal terbuka yang mungkin saja sudah terkena daripada droplet daripada penderita. Nah pada waktu masker turun ke leher, berarti bagian dalam dari masker itu kan sudah menyentuh daripada virus Nike, kemudian dia naikkan lagi, artinya kita hirup. Ya. Jadi kalau membuka masker, ambillah tali dari telinga, dibuka, dipegang, diturunkan. Jadi tali itu kita masukkan ke tangan kita lepaskan. Dan kemudian kalau masker itu mau disimpan, lipat masker itu, jangan ditaruh terbuka, supaya bagian masker dalam tidak terkena pada virus. Seperti itu. Jadi penting banget penggunaan masker itu sendiri gitu ya. Kalau mau buka juga nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Karena masyarakat sering banget sekarang ya kalau dia mau ngomong diturunin aja sampai dagu gitu ya. Padahal itu nggak boleh gitu ya. Kalau pakai masker setengah itu juga Bu, yang hidungnya kelihatan cuma nutupin mulut doang itu. Percuma ya. Iya, percuma. Kita masih bisa menghirup aerosolnya tadi ya. Jadi masker itu jangan dilihat daripada masker yang asal masker. Masker yang biasa kita lihat, sekarang banyak masker yang modis-modis ya. Tapi ketika masker itu tidak mempunyai lapisan 3 lapis istilahnya, yang bisa menutupi daripada virus itu untuk bisa dihirup, itu percuma. Dia hanya bisa menahan mungkin kurang dari 15%. Sedangkan ada masker yang memang sudah 2 lapis, itu pun tidak sempurna. Dia masih bisa terkena
atau menutupi hanya sekitar 25-30%. Jadi kalau pemirsa punya masker ingin cantik, pakailah lapisan dalamnya. Kadang-kadang kita pakai tisu, masih lumayan lah ya. Untuk mengetes apakah masker itu memang kedap, biasanya kita taruh korek api atau apa, terus tiup. Begitu dia mati, itu udah bukan masker namanya. Hanya gaya-gayaan. Tapi tidak bisa melindungi. Nutupin aja gitu berarti iya, ya. tidak melindungi. Jadi masker juga harus masker yang memang bermanfaat ya. Jangan masker-masker yang sekedar. Cuma untuk stylish aja gitu ya. Akan terasa memang ketika masker itu baik, dia memang agak sesek ya, tapi terlindung kita. Ya, nah, ini tuh masker yang harus kita masker waspadai. senjata utama gitu ya. Dan dari pengamatan Ibu sampai sejauh ini, apakah di Kabupaten Buleleng sendiri itu masih banyak mungkin warga yang Oke. Mudah-mudahan setelah kemarin launching daripada masker oleh Pak Bupati, itu tidak terlalu banyak lagi. Tetapi dibandingkan di tempat lain, di kabupaten lain, Singaraja sudah jauh lebih tertib. Jadi terlihatlah, cuman tertib pakai masker, cuma cara makainya yang belum tertib ya. Kayak tadi di bawah hidung lah, ya, atau diturunkan sampai leher, atau dia pegang maskernya, dia pegang bagian tengahnya sudah terkontaminasi. Jadi masker itu, kalau kira-kira dia masih mau dipakai, pemirsa jangan lupa bahwa kayak dia harus dilepat bagian tengah, dimasukkan ke plastik. Gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan taruh tergeletak di meja. Sembarangan gitu ya. Dan masker itu, masker yang kita pakai ini yang bisa 3 jam dicuci. Jadi kalau 3 jam sebenarnya bertahan, dicuci. Ada namanya masker medis dan masker non medis. Non medis itu artinya dia tidak dipakai di rumah sakit atau untuk menangani pasien. Kalau medis dia pakai rumah sakit. Itu ada lain ya. Lainnya apa? Memang kayak tadi. Kualitas ketahanannya dia. Iya, berbeda-beda. Ya. Ada masker N95, itu ada 2 macam, yang kayak gitu, macam-macam lah ya. Nah, itu tujuannya ada. Tapi kalau kita boleh pakai masker yang kita buat, tetapi ingat lapisan itu harus ada, gitu ya. 3 harus lapis ada lah. lah minimal. Jangan cuma 1 lapis begitu, bahannya tipis, itu kan nggak guna jadinya ya. Tujuannya yang niat hati ingin mencegah penyebaran COVID malah nggak dapat gitu ya, cuma sekedar aja jadinya. Nah terus untuk penggunaan masker kain gitu kan, bukan diperbolehkan saat ini, yang penting pakai masker. Nah itu sebenarnya berapa kali sih kita harus mengganti? Karena ada teman-teman Tias itu yang dia 2 hari sekali baru ganti, sehari sekali, beda-beda gitu loh Bu. Yang baik itu sebenarnya gimana? Begini, kita pakai masker keluar sekarang ya. Begitu sampai di rumah, masker itu sudah harus dicuci. Jangan masker itu ditaruh sembarangan dipakai lagi. Kita nggak pernah tahu ya, itu masker itu di luar sudah ada terkena aerosol. Jangan. Jadi kalau kita sampai di rumah, pasti masing-masing rumah sekarang udah ada ya tempat cuci tangan. Masker itu dibuka langsung dicuci. Langsung digantung gitu loh. Jadi pulang ke rumah jangan bawa masker ke dalam, ketemu anak cium masih pakai masker. Jangan. Jadi di depan rumah semua udah ada alat tempat cuci tangan, masker buka, langsung sambil cuci tangan cuci masker. Gitu ya. Jadi memang kita harus punya persiapan masker yang kalau masker yang kain ya, lebihin aja deh. Emang sedikit ribet mungkin kalau didengarkan gitu ya, tapi ini untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Kalau emang sayang sama keluarga, kalau emang nggak mau terkena ya harus berani agak sedikit ribet juga gitu ya. Itulah menambah edukasi juga salah satu tujuan dan program dari PKK sendiri ya kan, agar masyarakat itu sadar gitu loh kalau COVID-19 ini ya emang nggak boleh terlalu parno tapi harus tetap diwaspadai. Sudah ada pemirsa yang bergabung di 23455, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Dengan Bapak siapa? Halo. 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 Mungkin bisa dicoba kembali di 23455 untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin joinan bersama kami ya. Yang tadi telepon kayaknya nih bapak-bapaknya yang mewakili ibunya mungkin. Sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Jika Anda mendengarkan via streaming mungkin ya yang di luar kota Singaraja gitu ya, atau di luar Kabupaten Buleleng, bisa langsung nanti ketika diangkat teleponnya langsung sebutkan nama dan pertanyaan, saran, masukannya apa, seperti itu. Tias mau lanjutkan lagi, kalau tadi ke Bu Cece, Tias mau ke Bu Swastini dulu ya, biar ibunya nggak didiemin ya.
Kasihan. Nah, kita kan sering banget nih Bu ya mendengar kalau ibu-ibu itu khususnya perempuan Bali itu merupakan perempuan yang tangguh dan sebagai tulang punggung keluarga. Jadi mereka tuh nggak malu untuk ikut membantu perekonomian di keluarganya sendiri. Itu nanti pendapat Ibu bagaimana gitu ya, ditahan dulu, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di 23455. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa? Guntur pasti beda. Oke, Gongde ya di Ngurah Rai. Oke, langsung Gongde. Ya, selamat pagi ibu-ibu para narasumber ya. Iya. Nah, ini yang perlu sekali Bu. Kalau bisa seperti ini, karena zaman sekarang merubah mindset kan tidak kembalikan telapak tangan ya Bu. Iya. Maka perlulah seperti ibu-ibu ini sekarang. Karena ibu-ibu ini lebih megang peranan dari segalanya, bukan diperhatikan Bu. Iya. Karena memberikan sesuatu dengan malempo, dengan aspirasi, dengan apa yang sudah diberikan itu masuk akal. Jadi harapan kami kalau bisa ini yang penting penjelasan Ibu tadi itu didengar. Jadi tidak sembarangan orang pakai masker dan pedagang masker sifatnya bisnis secara keuntungan itu sekedar pakai masker. Makanya seperti ini penambahan penyakit bukan salah masker sebenarnya masker itu dia salah. Iya. Dan penjelasan Ibu tadi ini diperhatikan karena Gunturnya banyak tanya Bu. Iya. Mudah-mudahan kami sangat berharap karena ibu-ibu sekarang lebih proaktif Bu, pasti berhasil Bu. Iya. Jadi itu harapan kami sebagai masyarakat Buleleng. Semoga ibu-ibu terus bisa. Semoga di Buleleng tidak lagi ada perkembangan yang lain. Terima kasih atas waktunya. Om santai Om. Oh, oke. santai, Baik, santai, terima Om. kasih untuk Gongde di Ngurah Rai yang sudah joinan bersama kami di 23455. Kami masih membuka kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin joinan gitu ya, mau tanya atau mungkin ngasih saran atau pendapat lainnya atau apresiasi mungkin gitu ya, bisa di 23455 disampaikan. Oke, mungkin dari Bu Swastini mau menanggapi dari Gongde dulu. Terima kasih Gongde, apresiasinya terhadap acara ini. Jadi kami dari Provinsi Bali, dari tim penggerak PKK Provinsi Bali sangat mengapresiasi apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan masyarakat Buleleng khususnya dan Provinsi Bali pada umumnya semua sadar akan masker. Iya. Bagaimana pentingnya masker untuk kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Iya. Sehingga semua lindungi diri dan juga lindungi keluarga dan orang lain. Iya. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya pandemi ini segera berakhir. Oke, gitu. Oke, tanggapan Ibu seputar tadi pertanyaan Tias nih yang seputar perempuan-perempuan Bali yang tangguh gitu ya dan juga bisa menjadi tulang punggung keluarga. Gimana tanggapan Ibu? Terima kasih Mbak Tias. Jadi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, selamat siang. Jadi apa yang tadi disampaikan memang benar adanya bahwa perempuan Bali itu adalah multitasking. Iya. Jadi dia berperan ganda. Dia kuat dengan peran gandanya bahwa dia sebagai pencari nafkah dan juga sebagai pelindung keluarga juga. Jadi itulah kenapa perempuan Bali itu kuat. Dan setelah survei membuktikan kebanyakan pasangan itu yang kuat adalah ibu-ibunya, perempuannya. Jadi lebih kalau kita umpamanya ditinggal ya kita kan tidak mungkin bisa terus bersama ya. Iya, benar. Pasti akan salah satu meninggalkan kita. Kebanyakan kalau ditinggal oleh suami terlebih dahulu kita masih kuat, kita masih fight. Oke, masih bisa Tetapi ya. tetapi begitu kita yang meninggalkan lebih dulu, nah sudah Laki-laki mulai udah bingung ya. Nyari pasangan baru lagi. kita tidak bisa pegang ya, karena dia tidak bisa peran ganda. Iya. Kita dari mulai bangun tidur, mungkin dari kemarin kita sudah. Bagaimana apa yang akan saya kerjakan besok pagi? Kita sudah sharing punya sama list-listnya keluarga. ya? Kita sudah sharing sama keluarga. Ayo besok masak apa? Ini senangnya apa? Ayo senang apa? Kita cari yang di tengah-tengah. Iya. Oh kita masak ini aja ya, sayurnya ini, sambalnya ini, cocok sudah. Oke. Itu kita sudah berpikir Iya. itu sudah kos berapa. Iya. Sudah itu dari bangun tidur. Nah makanya gerakan PKK ini dari bangun tidur mulai sampai tidur kembali. Iya. Itu kita sudah melaksanakan 10 program pokok PKK. Oke. Jadi itu perencanaan sampai perencanaan sehat yang tadi yang bilang. Sebelum kita baru bangun kita sudah berdoa. Iya. Itu penghayatan pengamalan Pancasila ya. Nah, sudah itu kita kerja sama-sama dengan keluarga gotong royong. Iya. Ada yang nyapu, ada yang nyuci, ada yang ini buka-buka. Pokoknya serba bisa semua. lah gitu ya. Pokoknya. Penggerak Jadi multitasking peran ganda wanita itu luar biasa. Kita wanita tahan Bali. dulu Bu, ada penelpon yang bergabung di 23455. Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo.
Jika Anda mendengarkan via streaming, mungkin bisa langsung ya disebutkan namanya, pertanyaannya, atau mungkin sarannya, pendapatnya, atau apresiasinya, boleh langsung gitu ya. Dan tadi sudah disebutkan bahwa perempuan itu sepertinya bukan perempuan Bali aja gitu ya Bu ya yang multitasking. Kalau kita perempuan Bali kenapa bisa dibilang multitasking? Karena banyak sekali, harus bisa, nggak cuma bisa masak aja sama ngurus rumah ya, tapi harus bisa buat Banten juga. Dulu juga pernah ngobrol sama Bu Cece seputar hal itu ya, bagaimana perempuan itu disibukkan dengan aktivitasnya kalau udah di hari raya seperti itu. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang ini ya, sudah mau siang. Belum, masih pagi. Belum ya, masih pagi ya. Mungkin cocok dengan apa diumumkan Ibu. Oke. Itu betul sekali Bu. Iya. Makanya laki-laki dikalahkan perempuan, dikalahkannya Bu. Iya, curhat ya kayaknya Gung deh ya. Laki-laki kalah ada gitu ya. Iya, iya. Jadi perempuan itu, makanya kakek Gongde berpesan jangan meremehkan perempuan. Perempuan itu diberi segalanya. Makanya kakek Gongde bisa kaya raya, bisa memberikan semua, apapun diberikan gaji, apapun penghasilannya. Iya. Jadi itu harapan kami, karena seperti kata Ibu tadi benar memang. Ya kalau istilah Bali, muani itu agak ledapan, betul Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Gung De. Ini kayaknya yang aktif Gung De-nya ya, laki-lakinya gitu ya sebagai pengamatan. Emang dari kalau sering nelpon itu Gung De bilang emang dia tuh mencintai wanita gitu ya, sayang sama wanita. Betul. Oke, bagus gitu. Oke, untuk kalau misalnya Gung De ingin telepon lagi, mungkin ditahan dulu, kita berikan kesempatan ya untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung bersama kami agar yang lain nanti tidak terputus gitu kan, kasihan yang pengen tanya-tanya atau juga pengen sapa mungkin dari narasumber kita yang hadir di studio Gompol 38. Dan balik lagi tadi udah disebutkan bahwa wanita itu memang multitasking, bisa segalanya gitu ya. Terbukti memang sepengamatan Tia sih kalau di lingkungan gitu ya, kalau laki-laki udah ditinggalkan istrinya itu kadang bingung, aduh jadi istri baru untuk mengurus gitu ya. Kalau istri kayaknya masih bisa ya cari uang untuk menyekolahkan anak bisa, ngurus rumah emang sudah terbiasa. Bisa. Iya gitu. Nah, oke, sudah ada yang bergabung katanya. Halo, selamat pagi. Oke, Swastiastu. Dengan siapa di mana? Selamat siang. Oke. Bisa nanya Bu ya? Oke, Niki dengan siapa dulu? Ibu Suci di Sangsit. Oke, Bu Suci di Sangsit. Jauh sekali ya, langsung Bu. Mau nanya ini, Dumun kan Banten istilah rasa wisma nikah ya? Yang aktif dalam setiap kegiatan. Tapi nanti setelah COVID ini, Ibu enggak dengar ya? Iya. Apa sudah dibubarkan atau gimana ya? Nggih. Nanti dijawab Bu nggih. Niki mantan? Oke, sudah terputus ya dari Ibu Suci di Sangsit yang menanyakan mengenai dasawisma. Apakah itu masih ada sebenarnya atau sudah dibubarkan? Oke, siapa yang mau jawab dulu? Oke, kita sapa penelpon berikutnya dulu kalau gitu Bu ya, biar sekalian. Oke, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Saya dari Mangayu, dari Pengastulan Seririt. Mangayu. Iya, Mangayu. Iya, Mangayu Pengastulan. Langsung Mangayu. Iya, dulu saya dengar ada pembagian bibit tanaman sayuran cabai. Itu gimana caranya untuk mendapatkannya? Karena saya juga ingin nih supaya ada usaha kecil-kecilan di rumah. Kalau misalnya pengen modal usaha, apakah Pengastulan Ibu Seririt PKK juga menyediakan? Iya. Baik, terima kasih. Ada KWT kan? Mangayu ya, yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Kita cukupkan 2 penelpon saja karena waktunya juga sudah mepet. Mungkin yang mau menanggapi siapa, dari Bu Cece atau Bu Swastini dulu? Dari Ibu di Sangsit tadi ya. Bu Suci. Bu Suci Dasawisma nggak pernah dibubarkan ya. Dasawisma terus berjalan. Dan kalaupun mungkin dasawisma itu tidak aktif, itu bisa saja terjadi. Jadi tinggal kita nanti kepada kader-kader di sana untuk meminta, ayo dasawismanya kok nggak ada ya, gitu ya. Karena dasawisma ini biasanya menangani 10 sampai 15 kakak. Atau 15 sampai 20 kakak. Dan ini sangat bagus sekali untuk kita untuk menggalang daripada bagaimana pendataan, bagaimana keadaan daripada masyarakat itu sendiri di desa itu. Jadi dasawisma nggak pernah dibubarkan Ibu, mungkin kurang aktif saja. Ya. Oke, berikutnya dari Mang Ayu tadi ya di Pengastulan kalau nggak salah.
dulu katanya ada pembagian bibit cabai itu, benar nggak sih? Bagaimana sekarang kelanjutannya? Terus katanya kalau pingin buka usaha, apakah dari PKK itu ada mempersiapkan modal atau memberikan bantuan modal gitu katanya? Yang memberikan bantuan. Oke, dari provinsi ya, Bu Swastini mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih dengan Mak Ayu dari Iya. Pengastulan Seririt nih. Dapat kami sampaikan di sini bahwa pada tahun 2019 memang sudah ditunjuk itu desa yang mendapat binaan yang mendapat bantuan dari provinsi. Iya. Nah, di selanjutnya untuk kabupaten dan kabupaten sudah menunjuk desanya. Dan selanjutnya itu adalah kegiatan dari PKK kabupaten yang akan nanti menyampaikan mengimbaskan dari desa tersebut yang mana sebagai contoh di sana itu yang akan mengimbaskan ke desa yang lainnya. Jadi diharapkan semua itu ada imbasnya, bantuan itu diberikan sehingga mari kita sama-sama. Sebetulnya bibit cabai itu gampang. Kalau kita umpamanya membeli cabai, sudah itu ada cabai yang sudah tua, sudah tua, jadi kita belah, jadi kita buat itu Di polybag, penyemaiannya di sana. Jadi itu lagi seminggu, kurang lebih seminggu dia sudah tumbuh. Jadi tolong kalau memang belum sampai bantuannya ke sana, imbasnya ke Mang Ayu di Pengastulan Seririt, yuk kita mandiri. Kita buat bibit itu sendiri sehingga apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai dan mungkin bisa nanti dengan ketua tim penggerak PKK desa atau KWT di sana yang terdekat ya. Jadi kalau memang lebih baiklah kita mandiri kalau bisa dipersilahkan. Jadi Mang Ayu di Pengastulan Seririt terima kasih. Bisa mengasah kreativitasnya. Bisa mengasah kreativitas di masa pandemi Covid ini. Ayo bersama-sama tanam di halaman rumah yang bermanfaat, tanaman yang bermanfaat. Oke, seperti itu. Terima kasih Mang Ayu di Pengastulan Seririt, apresiasinya pada siang hari ini. Iya, terima kasih Bu Swastini. Dari Bu Cece atau Bu Swastini ada closing statement mungkin sedikit yang ingin disampaikan kepada pemirsa Radio Guntur di rumah? Dari saya mungkin untuk bisa dimanfaatkan sekali apabila ada talk show seperti ini, karena ini adalah kesempatan dari semua pemirsa Guntur untuk mendapatkan satu penjelasan-penjelasan yang mana sangat bermanfaat dalam kita menghadapi COVID-19. Satu hal yang saya pesankan adalah tetap saja pakai masker, cuci tangan, dan tidak usah terlalu banyak keluar rumah kalau tidak penting. Satu hal lagi, social distancing dan hidup yang baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Swastini. Ada? Tidak? Cukup? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah menyaksikan obrolan spesial kali ini. Terima kasih juga dan ucapkan kepada Bu Cece dan Bu Swastini yang sudah bersedia hadir di Studio Gempol 38 untuk sharing di sini. Dan untuk Anda yang kelewatan mungkin nanti bisa dicek ya di YouTube-nya Radio Guntur. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Sekian untuk obrolan spesial edisi hari ini dan sampai jumpa di obrolan pagi ataupun obrolan spesial berikutnya.